Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Fatimah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita baik pada praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak. Pada situasi awal, praktik pembelajaran ini ada beberapa latar belakang masalah yang sering kali dijumpai saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama, pemahaman yang rendah untuk materi terkait pelajaran 7.3.4 menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif dengan elemen menulis. 2. Guru yang masih kurang dalam memanfaatkan waktu untuk menerapkan model pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tidak menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, tantangan. Di sini, untuk mencapai tujuan pembelajaran, tantangan yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mampu menentukan model juga media pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pengondisian kelas agar semua peserta didik dapat memahami materi dengan baik karena kondisi kelas yang kondusif mampu meningkatkan fokus belajar peserta didik. Yang ketiga, pemanfaatan waktu agar pendidik dapat lebih mengenali berbagai macam karakter dan kemampuan peserta didik sehingga dapat menyesuaikan batas kemampuan yang dapat dicapainya. Kemudian, dalam pelaksanaan praktik baik ini, guru berkolaborasi bersama berbagai pihak agar dapat berjalan sesuai rencana. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan praktik baik ini yaitu Bapak dosen pembimbing Pak Alfian Rohmansyah SSM Home, Guru Pamong Pak Heri Sucipto MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda Bapak Dr. Randa Sugiatno MPD. Kemudian ada rekan guru sejawat di sekolah yaitu Ibu Siti Aisyah SPD dan Ibu Hermianda SPD. Kemudian rekan sejawat mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman yang menjadi teman berdiskusi. Lalu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 8 Samarinda yang menjadi subjek peserta didik dalam praktik baik ini. Dan saya sendiri, Iin Fatimah, sebagai penulis dalam praktik baik ini. Selanjutnya, aksi. Berdasarkan tantangan yang ada, penulis menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada penerapan model pembelajaran yang dirasa efektif untuk pembelajaran menulis teks prosedur, yaitu dengan model pembelajaran project based learning. Guru hanya menjadi fasilitator pada kegiatan pembelajaran ini. Yang kedua, pemberian ice breaking sebelum memulai pelajaran dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus dari peserta didik. Yang ketiga, membuat perangkat ajar dan medianya. Di sini media yang digunakan yaitu video membuat bunga terompet. Agar seluruh rangkaian kegiatan belajar dapat terarah
dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran terkait penentuan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang kelima, guru menyiapkan bahan berupa styrofoam, pin mading, origami yang akan dibagikan kepada tiap kelompok. Berikut ini video pelaksanaan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siapa? Ya, Ramadhani. Mengenai kehadiran kalian terlebih dahulu, apakah hadir semua ataukah ada yang
menjadi berbasis sebuah proyek. Nanti kerangkanya bisa pakai prosedurnya. Paham? Oke, biar kalian lebih jelas ini. Nah, seperti ini. Oke? Sudah? Sudah semua? Tetap tenang, Ibu. Ibu akan mengajarkan dan nantinya akan menjadi acuan. Oke. Selanjutnya. Setelah melaksanakan praktik pembelajaran, didapatkan refleksi hasil. Hasil belajar siswa dalam mengerjakan LKPD dan evaluasi akhir yang telah disiapkan pendidik. Peserta didik dapat mengerjakan LKPD dan evaluasi dengan benar. Peserta didik juga mampu menyelesaikan kerangka teks prosedur sebagai proyek yang dikerjakan dalam kelompoknya. Lalu, refleksi dampak. Dampak dari pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Senin 21 November 2022 adalah peserta didik mulai tampak bersemangat mengikuti pembelajaran karena guru tidak hanya berceramah. Peserta didik juga sudah mulai aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya, serta telah mulai memberanikan diri untuk berbicara dalam mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Berikut ini testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik. Baik dari media pembelajaran yang digunakan ataupun langkah-langkah pembelajaran yang terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk berpikir kritis dalam menanggapi suatu masalah. Pendidik di sini tidak lagi menjadi pusat dalam KBM seperti selama ini banyak dilakukan. Harapannya KBM dapat berjalan terus dan lebih kreatif lagi, juga semakin inovatif meskipun nantinya sudah tidak menjalani PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifar. Selama mengikuti kegiatan praktik belajar bersama Ibu Iin, pendapat saya adalah pembelajarannya menyenangkan dan juga membantu membuat saya mengenal lebih mudah apa itu adverbial dan juga menjelaskan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur dengan rinci dan juga tepat. Tapi saya kurang paham pada kata jumlah di bagian adverbial. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci. Itu saja pendapat saya, dan untuk Ibu Iin, terima kasih atas semangat bimbingannya dan semoga kedepannya bisa lebih profesional menjadi guru dan selalu. Sekian dan terima kasih.